Beberapa lembar foto berdarah terus beredar di internet. Tanggal 28 Agustus pukul 7, tersiar berita mengejutkan ada 3 orang Taiwan yang tewas tertembak di sebuah apartemen di Phnom Penh, Kamboja. Merujuk pada pemeriksaan polisi, salah satu yang tewas tertembak bermarga Lin, tanggal 10 Agustus baru saja tiba di Kamboja. Tidak sampai 10 hari, berita tewas tertembak beredar hingga ke kampungnya di kawasan timur Tainan. Keluarga di rumah tidak bersedia diwawancara. Dari informasi kepolisian, 3 orang yang tewas tertembak dikonfirmasikan warga Tainan yang memiliki catatan kasus lain sebelumnya. Seiring dengan beredarnya kasus jual anak babi di Kamboja, pihak kepolisian sempat bertandang ke rumah warga yang bermarga Ye dan Cheng. Namun, keluarga menyebutkan tidak ada kasus penipuan, hingga foto-foto yang mengejutkan beredar di internet barulah menyadari telah terjadi masalah. 家属表示不清楚到柬埔寨做的工作内容。经查，这2名男子在本辖并没有案件，目前也没有通缉，那我们依规定来受理报案。 Pihak kepolisian distrik Kuida menjelaskan telah menerima pelaporan kasus dari keluarga, sekaligus memberikan bantuan kepedulian bagi keluarga. Selain itu, pihaknya juga telah melaporkannya ke aparat kepolisian kriminal guna meminta saran dari jaksa untuk proses penyelidikan selanjutnya, serta menghubungi MOFA untuk proses akhirnya. Selain itu, kolaborasi polisi Taiwan dan Thailand berhasil memulangkan 16 warga dengan naik pesawat dari Thailand tanggal 27 Agustus. Ada beberapa yang sebegitu tiba di Bandara Taoyuan, kedua tangannya telah diborgol. 3 diantaranya juga terdata dalam surat penangkapan pengadilan dengan didakwa penipuan telekomunikasi dan anggota komplotan perdagangan manusia. Belakangan ini di Kaohsiung dilaporkan berhasil membongkar satu komplotan penipuan lokal. Berkat kegigihan polisi mendobrak pintu, berhasil menyelamatkan 7 korban di dalamnya. Total ada 5 pelaku yang berhasil ditangkap. Merujuk pada pemeriksaan polisi, pria bermarga Peng berusia 23 tahun adalah kepala komplotan penipuan dengan menawarkan gaji tinggi kepada yang mencari pekerjaan. Saat interview, korban harus menyerahkan buku rekening, kartu ATM, dan dikurung. Selama proses, jika ada yang berupaya kabur atau melawan, maka akan disiksa dengan penyetrum listrik atau dipukul dengan papan paku, bahkan dipaksa makan ulat. Kondisi menyerupai kasus penipuan ke Kamboja. 逮捕彭姓男嫌为主的5人，并查扣相关证物一批。 另发现有7名被害人被控制行动，专门收购银行存部、提款卡作为存款，诈骗民众钱财的账户，甚至将人头账户所有等人囚禁监控。 Dari 7 korban yang diselamatkan, ada yang mengaku telah disekap lebih dari 2 minggu. Meskipun disediakan makan dan minum, namun kerap dipukul, dimarahi, dan dihina. Andai saja tanggal 25 Agustus tidak ada korban yang hendak kabur dan polisi yang mendobrak masuk, dipastikan korban akan dikurung lebih lama lagi. Polisi telah mengajukan dakwaan pelanggaran untuk peraturan komplotan kriminal, kebebasan, tindakan mencelakakan, dan pencucian uang. Kasus akan diusut lebih lanjut untuk memastikan apakah masih ada dalang atau mitra kerjasama lainnya. Festival Sosimbe Kilo digelar tanggal 28 Agustus yang turut menarik masa pengunjung ke pasar ikan Pisa. Sebelumnya, Kilo mendapatkan julukan kota hujan, namun kini lebih dari 2 bulan tidak turun hujan, menimbulkan krisis air. Tanggal 27 Agustus dalam rapat diskusi kondisi suplai air, pihak Kementerian Perekonomian memutuskan pertanggal 3 September akan memberlakukan pengurangan suplai air di waktu malam pukul 10 hingga keesokan pagi pukul 6 untuk kawasan Kilo dan juga Sizi di New Taipei. 经过评估，将基隆地区转为黄灯，那实施夜间减压供水。那水利署已经启动了相关的应变措施，包括从翡翠地区来支援细致的这个水量。 Jumlah air di Waduk Sinsan Kilong hingga 28 Agustus malam pukul 7 tercatat sebanyak 3,73 juta meter kubik. Hanya ada 37,3% dari kapasitas, di mana sehari sebelumnya juga telah menghabiskan 1,12% air. Jika masih tidak turun hujan, maka cadangan air tidak akan bertahan selama 2 bulan. Waduk Fesoi yang difungsikan sebagai penyuplai kebutuhan air di kawasan Sizi telah mengupayakan hujan buatan pada tanggal 28 Agustus. Sementara Pemkot Kilong juga telah menyiapkan langkah antisipasi terkait lainnya. 29 Agustus telah mencatat 20.160 kasus lokal dan 22 kasus meninggal, di mana ada 1 perempuan warga asing usia 30-an dilaporkan sebagai kasus meninggal pertama untuk varian BA5. Sehubungan dengan kondisi pandemi yang kembali menghangat selama 2 pekan terakhir, menunjukkan pandemi varian BA5 telah dimulai. Seiring dengan kembali memanasnya pandemi COVID-19, Pemkot Pingtung membuka pos vaksin Moderna pada akhir pekan. Tidak sedikit warga mendapatkan informasi untuk segera mendapatkan vaksin Moderna dosis keempat. Untuk meningkatkan kekebalan tubuh balita, per 27 Agustus bagi yang berusia 6 bulan hingga 5 tahun boleh menerima vaksin BNT. Hari pertama tercatat lebih dari 8.000-an orang yang divaksin. Untuk persiapan kembali bersekolah, banyak Pemda yang mengimbau warga membawa anak-anak untuk divaksin, berharap mampu meningkatkan daya kekebalan tubuh sang anak, sekaligus menurunkan risiko penularan saat bersekolah.